Nah, jadi ketika kita datang ke sana, tentu pertama sikap kita harus kita jaga, adab kita akan menghadap kepada orang manusia paling mulia sepanjang adanya makhluk-makhluk Allah ini, dengan mengucapkan salam, merendahkan diri, dan disunnahkan membaca doa terlebih dahulu. Nah, bacaan doa niki masuk ketika kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi entah kesunahan baca doa ketika masuk ke Masjid Nabawi itu bunyinya Bismillah wa ala millati Rasulillah Rabbi adkhilni mudkhila sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Nah, dalam menara dua dan lebih tentu Rabbi adkhilna mudkhala sidqin. Kemudian lanjutannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dzunubi atau waghfir lana dzunubana waftah lana atau waftah li abwaaba rahmatika wa adkhilna atau adkhilni fiha ya arhamar rahim. Lamun dengan rombok niat dan mungkin memilih jari Nabi misalnya Arab ton tekanan di doa ini. Nanti nak milih jari bolehlah urusan dunia ni sedaan dah. Ini nak jadi bupati, jadi gubernur, jadi segala macam. Arab ton tekanan sedikit di doa. Kadang-kadang baca ini tahu kisah ni. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, menarak niat nak berniat tak maju Nabi misal kadang-kadang kita kadang baca jadi nusolah tunas li Allah niki ada sak jari pemimpin sak solah jadi pemimpin sak terberkati si Allah. Nah, dia salah berniat ambil jadi pemimpin jadi nabi-nabi jangan baca sabar. Yatnuna sila Allah dengan doa niki ada sak nafiaran niki sekian tamu tahu niki dengan cara yang benar seolah antar subul tamu ya ini seolah antar subul tamu di masjid niki seolah antar subul tamu di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru sak waj'alli Nabi baru niki waj'alli min ladunka sultanan nasira. Penunasan doa Allah niki ada tekican elek niye kekuasaan sak bau si nak tolong dengan duit. Ni gitu baru. Ai hak milih kekuasaan ye kadang-kadang baca ni. Insyaallah tekican nabi hajar. Aku ada tentu dan nunas elek Allah. Mu ada ajari tekican sesolah sak bermanfaat. Ndik nak pisah khianat ni. Tekican sak bermanfaat elek dengan duit. Mu tekican tunas dan tekican rahmat. Jadi Rasulullah Muhammad dan junjungan kita dan keluarganya. Kamu doang beliau tentu akan kembali yang belum berusaha. Tunas sampun nendah. Ada tekican rahmat dari si Allah, terbukaan pintu maaf si Allah. Bisa tak salah kita mu ada tekican tamu di dalam golongan dengan tekanan isi terkasih si Allah Subhanahu wa taala. Hatta tutup tekanan si Allah Subhanahu. Nah, ye anu niki yang distressing perlu kita kadang-kadang mungkin kita lupa untuk datang niki melet dia lalu di masjid aku parang marah masjid jam. Bahkan Habib Umar ulama besar yang dari tarim yang makin kelas duniawan ini mimpi lomba Habib Umar kan dunia mengakui beliau kealiman. Lamun lomba untuk Masjid Nabawi atau di Masjid Madinah kan biasa ini tamu negara tinggilah.
Din wah ayun ya madik mensari atasan si irun posisi nabi. Din kan hotel kan ketinggian karena memang jutaan orang kan ya mesti din tahu ya belendangan mesti arah tadi. Lagu beliau ya din kayu. Dia kan ngalung. Lagu lamun yang pelingin ya karena memang keadaan sudah begitu ya. Mau tidak mau kita harus tu tahun sini nanti kita olah kita kena masa tak lalu waktu induk elek niki lah. Lalu kanggun, ini arti itulah ketinggian ruang derajatnya Habib Umar itu. Tasadangan mungkin kayu bawa teman sari. Dia kenal. Bahkan di Masjid Nabawi itu kan ada lantai 2, bisa kita naik ke atas. Lamun dengan sak meter ya, nak lagi taik. Bakal penuh oleh dalam, dia nak lagi taik di lantai 2. Saya akan ngalung oleh Rasulullah. Ndin bawa. Sampuna nak bau jadi. Nanti saya ngalung. Jadi adabnya itu kurang. Nah, boleh dibilang sul adab lah. Ini saya ansat. Atasan tahun ini. Ada Rasulullah ini kita orang. Jadi tepat jadi gede. Jadi di samping dia dekat raudhah itu ini antara mimbar dan raudhah dan mimbar. Nah jadi niki menjaga adab itu sangat penting. Kemudian yang kita tamu di masjid ini tentu endah bagian le adab ini mendahulukan kaki kanan. Jadi harus para persiapan sadar dan jadi nak tamu di tok sak mulia di sepai-pai ini. Japan kaki kanan karena kita akan menuju ke tempat yang mulia dengan tenang dan sopan sekali dari lambat. Kemudian di dalam masjid dianjurkan kita mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah biasanya tahiyatul masjid ini. Kemudian di samping tentunya adalah sholat fardu. Dia tapi datang sekedar tak ziarah doang yang mutolek ini, ya tentu adalah karena besar sekali nilainya sholat di dalam masjid. Dua masjid itu baik di Masjid Haram di Mekah maupun di Masjid Nabawi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Dari saya sama ketika Masjid Nabawi Nabi yang ketika kesalahan lebih baik elek terbanding elek negara ini 1000 masjid cerita usah lain kecuali di Masjidil Haram. Jadi lamun sembahyang ini dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan keutamaan. Dan ini bukan hadis sembarangan, ini di hadisnya Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dan memang dikatakan demikian, hayya sembahyang itu terlipat ganda nilai pahala sembahyang 1000 kali terbanding masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian disunnahkan juga untuk melaksanakan sholat sunnah di raudhah. Nah raudhah itu kan tempatnya antara mimbar Rasulullah dengan kediaman yang menjadi makam itu nih. Nah, jadi luasnya sekitar lebih kurang isi ini volumenya 330 meter. Volumenya. Nah, niki tempatnya kalau kita sholat kan menghadap sana. Misalnya kita mimbar, ini kita makam Rasulullah, kita menghadap sholat sana. Jadi kalau kita nanti sudah sholat, kemudian akan keluar, kita akan lewat di makam Rasulullah kiri. Kita akan ke sana. Begitu sampai di makam Rasulullah, kita akan menghadap makam beliau dan membelakangi kiblat yang di sana tempatnya Ka'bah menghadap sholat. Makamnya beliau di sini. Nah, ketika kita akan menuju ke sana, tidak mudah untuk pergi ke raudhah itu karena ada jutaan orang berdasar-dasaan balik-balik. Namun tiang-tiang oleh mau juk nikah ni sembahyang subuh. Oleh lampak lalu sembahyang subuh jam 1:30. Jam sakit atau 1:30 terlampak ini. Adik ni. Ya oleh tak mau juk nikah. Apa itu pun berebutan untuk bisa. Lagu ya Allah subhanallah ini luar biasa. Nikah lepas ni selalu tiang bawa. Yakin
menuntak habis operasi keranjang ini kan sudah kecelakaan tabrakan, masih kaku naik. Dengarkan surun topol selalu topol. Yang mutah topol dia tahu di mana. Kemudian dia berusaha maju baik dengan Uzbekistan, Kyrgyzstan, dengan Afghanistan, balik-balik apa ya? Takruni Ethiopia, balik-balik ini banyak di sana. Subhanallah, seperti kita ikuti pilih si ayat sampai ke sana. Kata saya harapan Rasulullah. Ini udah mau baca itikaf selesai. Onek alhamdulillah subhanallah. Lapah aja lapar bener lapah. Dit lapah hijab sampai tengah hari sampai. Iran amali gak mau tahu nih dengan jutaan dengan. Nah, itu karena Allah memudahkan kita. Karena keyakinan ingin bertemu walaupun di makamnya lagu itu mau bacaan selawat masa di picana. Jadi rapat-rapat, alhamdulillah bisa sampai ke sana. Adalah satu nikmat Allah. Allah memang memberikan kita jalan untuk menuju ke sana. Alhamdulillah. Kemudian Nabiaran niki, Raudhah niki adalah taman surga, sehingga lama tak sembahyang ya iya wah awat ini tak bau rebut di tahun ini insyaallah. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz bisa ke sana tempatnya kalau ke sana ada yang bisa kekikan ajaran ini nikmatnya kita sholat di taman surga seperti kita hadapkan di makam Rasulullah, tentu kita akan membelakangi kiblat ini untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah sampai sana kita dilarang belik-belik suara, tak kosok-kosok lawang dinding neosok irung sina oyak-oyak yang tiba tembok tiba lah tebalak tersidik diganggu. Cukup dengan membacakan sholawat. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jangan lupa nih niatan selaku anggota Jisamu juga bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh seperti beliau ini. Layak tiang ini bikin saya berangkat umi menuju Mekah. Enggak penuna seperti ini. Adik saya terpanggil si beliau sebetaran ini. Mau kebetulan Arab mau tulis sekali oleh kertas. Di nara yang kertas aja meniki lagu setia. Ada nak amadi aran. Tulis apa manut pesan kamu bas? Ngi sampuna niki bituna. Kalau hati telon li tahu niki kompeten. Mesti juga sapu jalan dibutuhkan pokok dakwah teri aran dele. Aran alamat dia tahu ni. Mu saud sekitar itulah yang mungkin sekitar Hijri Ismail apa di sana. Ya Allah subhanallah. Berapa waktu kemudian kan berangkat. Berangkat. Tidak ada tabungan apa-apa, tidak ada persiapan apa-apa, tidak ada. Semata-mata dipanggil oleh Allah. Wah telonan pengadilan. Alhamdulillah. Orang tersebut si beliau di sana. Sebut. Sila Ustaz Mbau Jalaman ini daftar nama-nama di bawah ini. Mau sebut tangan satu persatu ada di sana. Ini. Mungkin ya. Di daftaran. Sebut satu persatu. Jadi sampuna tak lupa subscribe. Alhamdulillah, mudahan. Nah, terus niki yang debat kepala yang dilarang mengeraskan suara kita di depan makam Rasulullah, dilarang mengusap-usap tangan atau hidung atau nabi-nabi ini, dan tebalak tenda ini nabi-nabi
tapi merupakan larangan-larangan sirup-sirup pemes lawang ini nanti adalah hal-hal yang tidak penting. Yang penting kita bacakan sholawat. Dan kalau toh anda nabikan Rasulullah tentang dengan marak meniki masih kebala, beliau bisa saja berlebihan. Ya wajar-wajar. Yang penting hati kita ini betul-betul cintai Rasulullah SAW. Amin. Ya, mau kekaget dalam ustaz ni, ya Allah. Sore kalau lah tetap berbaca, dia tak kenalah masukkan ke karangan baca ini tekikan langsung di depan Maulid di Maulid Rasul. Masya Allah. Ini Rabiul Awal ni. Ya Allah. Alhamdulillah. Mudah sampai kican Maulid ni. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Di sana di Raudhah itu kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah, membaca salawat karena Nabi itu tempatnya beribadah, tempat sholat wajib, tempat sholat sunnah, tempat menerima wahyu, tempat para sahabat juga sholat dan sebagainya. Maka sekarang kalau bisa nih, wirid ini juga dibaca di sana, dibaca wirid ini di sana, tentu dengan suara yang pelan sekali. Dia hamara meniki tak baca nih. Begitu juga di haram yang dulu alhamdulillah di haram. Iktikaf di masjid ya itu kita baca saja. Nah setelah kita dari makam Rasulullah bisa pergi ke makam Baqi. Di sana dimakamkan Sayyidina Utsman. Di sana. Putra putri Nabi dimakamkan di sana. Istri-istri Nabi di sana kecuali Siti Khadijah dan Maimunah tidak dimakamkan di sana, di Mekah. Sedangkan istri-istri lainnya dimakamkan di sana. Para syuhada pejuang-pejuang Islam dimakamkan di sana, di Baqi. Juga termasuk jemaah-jemaah haji yang berangkat ke sana dan wafat juga dimakamkan di sana. Sehingga ketika kita datang ke sana, kita doakan ahlul Baqi itu, siapa yang tinggal dimakamkan di sana, semoga beliau-beliau itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah dimuliakan oleh Allah, tapi kita doakan juga beliau dan kita mendapatkan keberkahan dari orang-orang besar, sahabat-sahabat Nabi, para syuhada, pejuang-pejuang itu dengan datang ke sana. Dan tentu juga akan menjadi rangkaian besok Ustaz, juga akan pergi ke Masjid Quba. Nah, ke Masjid Quba itu Rasulullah juga di sana sholat, dan kita juga dianjurkan juga sholat di sana. Ini sholat sunnah. Dan Rasulullah menjanjikan barang siapa yang sholat di Masjid Quba maka pahalanya saat ke sana pahalanya sama dengan ibadah umrah. Jadi luar biasa nih, banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas-fasilitas bagi kita yang datang, kelebihan-kelebihan dan juga keistimewaan-keistimewaan. Maka beruntunglah mereka yang berangkat ke sana dan juga menemui makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya adalah ini semua menjadi spirit bagi tiang pelinggi. Kalau mungkin ada rezeki ya kumpulkan supaya kita bisa berangkat ke Mekah, Madinah untuk berziarah dan mudah-mudahan haji juga. Dan sekarang ini sedang banyak sekali informasi datang tadi siang yang dapat dari keluarga di sana. Sedang ramai sekarang. Kenapa ramai? Jangan dibayangkan mungkin sepi. Tidak, sedang ramai betul karena lalu tertahan misi COVID ini. Nah sekarang dari semua negara, banyak negara sedang datang ke sana. Jadi artinya apa? Persiapkan fisik yang baik untuk berangkat, ajarin fisik dan mental ini untuk betul-betul kita datang ke sana. Kemudian juga ngajaran itu lele Mekah lema Ustaz nih lamun nak masih lega Jawa habis di seda
Andai Masyiah sebelum ke Masjidil Haram di Mekah itu, kalau bisa cari sebuah sumur namanya Bir Tua. Bir Tua kalau masih ada yang bisa diambil airnya, mudah ndik jadi toko, jadi pekan, jadi kantor. Karena Wahabi itu teman-teman arah unsur-unsur sejarah yang akan dimuliakan itu. Karena apa tuh Bir Tua? Sumur Bir Tua itu adalah sumur ketika Fathu Makkah dimenangkan oleh Islam, yaitu penaklukan kota Mekah. Sebelum masuk ke Masjidil Haram, sebelum ke Ka'bah, Rasulullah cuci muka dulu, wudhu dulu di sumur Bir Tua. Jadi kalau mau ke Haram, ikuti sunnahnya Rasulullah, ikuti jejaknya beliau. Kalau masih ada nih, nah jangan lupa sekedar mungkin berwudhu, cuci muka, baru menuju ke Haram. Itulah perjalanan Rasul yang mungkin tidak diprogramkan di banyak travel itu nih. Tapi kalau bisa Madinah Masyiah Bir Tua masih ada, seperti kampungnya Abu Lahab pun masih ada di sini. Masih ada kampung Abu Lahab sebagai bukti sejarah, masih ada. Jadi masih ada, dipelihara, dijaga sampai sekarang. Bahkan kubur Abu Jahal pun masih ada, Gundara dengan gemas lain. Karena apa? Baunya di luar agak pinggir. Masa terlalu bete lah, sekedar untuk tahu bahwa kita tidak usah ke sana. Masa kalau ziarahin Abu Jahal, tapi Allah menunjukkan bukti inilah manusia yang paling rentan halangi dakwahnya. Sehingga sampai sekarang masih ada, tapi tidak ada orang ke sana karena baunya dan juga menakutkan untuk didatangi. Nah, kemudian kampung Abu Lahab pun masih ada. Lagu dia tak beten. Nah, tapi ada bukti sejarah bahwa inilah dulu manusia yang sampai disebut diabadikan dalam Al-Quran namanya. Saking begitu bencinya, antipatinya kepada Nabi, sampai ada. Nah, dan tidak jauh dari satu arah itu ada di antara itu dengan Masjidil Haram itu ada namanya Bir Tua. Itu dah sumur. Nak bau janji lebaran. Sekitar 3 kilo sebelum terowongan itu. Tapi tidak tahu karena pembangunan kan berubah-ubah terus. Nah, itu pertama kali beliau datang ke Mekah yang dicari oleh itu adalah air untuk cuci muka, cuci kaki dan tangan dan berwudu, lalu masuk ke sana ke Ka'bah Masjidil Haram, sholat kan. Nah niki. Oleh karena itu sekali lagi yang ucapkan selamat jalan, kita semua mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan perjalanannya beliau ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berangkat sehat, kembali sehat, dan mendoakan kita semua di sana lemak memanggil nama kita masing-masing, ada satu kicar mengikuti kemudian nanti untuk punya nasib yang sama bernasib ya, menunaikan ibadah haji maupun umrah. Demikian yang bisa Tian sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya untuk bersolawat, mendoakan Rasulullah, memuji Rasulullah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan cahaya Rasulullah itu ada di dalam hati kita. Amin. Lamun terkican nikmat hadir di majelis wirid marak meniki, tandanya cahaya Rasulullah itu ada dalam hati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syani wad darji atfatal yadi